Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Priyadi Prawono. Kita akan mempelajari materi komputer jaringan dasar tentang instalasi sistem operasi Windows 10, kelas 10 TKJ. Asal Arif NU1 Ajibara. Kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang 3.5 menerapkan instalasi sistem operasi dan 4.5 menginstalasi sistem operasi. Oke, seperti itu ya. Terus indikator pencapaian kompetensinya, indikator pencapaian kompetensi IPK kuncinya yang 35.1 mengklasifikasikan konsep dasar sistem operasi dan 45.1 melakukan instalasi sistem operasi proprietary dan open source. Ini IPK kuncinya. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian yang IPK penunjang atau HOTS, yang 3.5.2 merinci langkah-langkah instalasi sistem operasi, dan yang 45.2 membuat hasil analisis penginstalan sistem operasi. Yang 4.5.3 mempresentasikan hasil analisis penginstalan sistem operasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melihat video dan modul pembelajaran pada aplikasi YouTube dan Google Drive, peserta didik dapat mengklasifikasikan konsep dasar sistem operasi dengan tepat. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran pada aplikasi YouTube, peserta didik dapat melakukan penginstalan Windows 10 secara mandiri agar dapat berguna saat masuk dunia kerja dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat video dan modul pembelajaran pada aplikasi YouTube dan Google Drive, peserta didik dapat merinci langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows 10 dengan tepat. Melalui kegiatan Discovery Learning tentang instalasi sistem operasi, peserta didik diharapkan mampu membuat hasil analisis penginstalan sistem operasi Windows 10 dengan tepat dan mampu mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis, dan menumbuhkan sikap religius, bekerjasama, kreatif, disiplin, dan gotong royong. Yang terakhir, melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis penginstalan sistem operasi Windows 10 dengan benar. Sekarang pengertian sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka berbasis GUI atau Graphic User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Yang kedua, Microsoft Windows pertama kali diluncurkan pada tahun 1983, di mana saat itu Microsoft Windows meluncurkan MS-DOS yang dibuat kompatibel dengan PC yang dibuat oleh IBM. Jadi seperti itu mengikuti teknologi yang dimiliki oleh IBM. Yang ketiga, macam-macam sistem operasi Windows di antara 95, 98, 2000, XP, Windows Vista, Windows 7, 8, dan 10. Kelebihan sistem operasi Windows diantaranya, pertama, sistem dan juga interface yang user friendly atau mudah digunakan. Yang dimaksud dengan mudah digunakan, kita saat mengoperasikan Windows itu jauh lebih enak. Karena apa? Rata-rata orang di dunia suka tampilan dari Windows karena mudah digunakan dan mudah enak dipandang, intinya seperti itu. Jadi rata-rata orang kenapa memilih Windows seperti itu alasannya, user friendly. Yang dimaksud user friendly adalah mudah dipahami dan digunakan. Hanya rata-rata orang baru melihat Windows kayaknya udah paham. Kedua, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Nah ini karena dukungan yang sangat banyak dari programmer di seluruh dunia. Contoh aplikasi, kita mau melakukan browsing memakai Google Chrome, support Windows. Selanjutnya kita mau bermain game, rata-rata
makanya Windows. Walaupun Android sekarang udah mulai menggeser popularitas Windows, tapi masih banyak peminat game online atau game desktop atau komputer sampai sekarang. Terus yang ketiga, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. Jadi kalau ada masalah biasanya troubleshooting, nanti kita bisa lihat dan dihubungkan ke online langsung melalui Microsoft Center pun bisa, mau forum-forum di luar Microsoft pun banyak. Itu intinya. Terus yang keempat, mendukung banyak sistem partisi. Nah, sistem partisi yang didukung diantaranya adalah FAT, exFAT, dan NTFS. Itu udah sangat familiar dengan orang-orang sampai sekarang. Karena apa? Kalau punyanya Linux kurang familiar mungkin, karena contoh file sistemnya adalah xt2, xt3, dan xt4. Rata-rata orang belum tahu itu seperti apa cara penggunaannya, walaupun sama, tapi jarang ada yang mengerti. Kalau Windows, kita membeli alat seperti hard disk, flash disk, langsung colok, format, ketemu NTFS. Walaupun di Linux juga bisa melakukan hal yang sama. Terus kompatibel dengan aplikasi Office. Nah, rata-rata orang memakai Office itu bawaannya Microsoft, makanya jarang sekali kita lihat kita pakai VPS, walaupun ada, tapi jarang. Kayak memakai Open Office, walaupun itu mudah, tapi rata-rata orang kayak dunia kerja lebih suka pakainya Office buatan Microsoft. Karena apa? Udah banyak dihubungkan dengan program-program yang mereka gunakan. Contoh seperti perbankan, itu sukanya pakai Office punyanya Microsoft karena aplikasinya udah banyak didukung dalam situ. Banyak programmer yang memahami Microsoft Windows. Nah, karena banyak software, contoh adalah Visual Studio, itu adalah yang untuk digunakan membuat program di Windows. Makanya ini lebih banyak, bukan banyak ya, tapi mudah dipahami banyak orang seperti Microsoft Windows itu. Terus support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Jadi banyak komputer itu malah lebih support ke Windows karena Windows tidak seperti Linux. Kalau Linux menerapkan sudah termasuk dengan driver. Kalau Windows driver terpisah. Jadi nanti ada CD driver itu tersendiri. Misalkan kita beli motherboard, dikasih CD motherboard. Kita beli VGA, dikasih CD VGA. Yang isinya adalah driver, penghubung antara sistem operasi dengan tingkatan hardware. Makanya kalau Linux kan rata-rata kita harus update dengan Linux-nya. Jarang. Nah, paling kita harus download repositorinya supaya bisa bekerja bersama antara hardware dengan software. Itu rata-rata orang mungkin mengalami kendala di situ. Terus kekurangan. Walaupun ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Di antaranya, sistem operasi Windows ini memiliki harga yang cukup tinggi. Ya, pertama dulu saya pernah mengoperasikan Windows, suruh beli itu kalau nggak salah CD Windows XP pertama ada itu dulu kurang lebih 2 juta lah. Walaupun akhirnya saya mendownload alias kita ya bacakan mania lah kayak gitu. Terus rentan terhadap serangan virus. Nah, karena pengguna Windows dulu itu sampai 85%, kalau sekarang mungkin udah turun penggunaan Windows, mungkin di kisaran antara 60 sampai 70% atau 80, walaupun masih cukup tinggi. Karena apa virus banyak di Windows? Karena banyak orang mengembangkan aplikasi melalui aplikasi yang digunakan untuk melalui Visual Studio digunakan untuk kompatibel dengan Microsoft atau Windows. Nah, makanya ini serangan virus cukup lumayan banyak. Hampir 90% itu serangan adalah ke Microsoft Windows untuk virus. Karena dianggap keamanannya paling mudah diserang. Terus keamanan yang mudah dihack. Nah, ini rata-rata hacker tidak memakai operating system Windows. Mereka buat sistem operasi sendiri. Jadi bisa untuk jebol sistem yang ada di Windows. Contoh kita kasus yang paling sering itu adalah ransom. Itu banyak ditemukan di komputer dengan OS Microsoft Windows. Linux walaupun ada tapi jarang ada laporan tentang kerusakan yang yang dialami dan oleh ransom kepada Linux, itu jarang.
Jadi seperti itu. Terlalu cepat update. Nah, Windows ini paling cepat update. Saya dulu pas pakai masih suka update lah intinya. Hampir 1 minggu sekali itu ada update. Ini memakan kuota sangat banyak intinya. Makanya saya update itu dimatikan, takutnya mengganggu kinerja saya saat bermain komputer. Patch sana, patch sini. Nah ini contoh saya menginstal game. Ada namanya patch library, harus diinstalkan. Ada ini harus diinstalkan. Ini kelemahan dari Windows yang paling sering saya dapatkan juga. Tapi sebenarnya bukan masalah Windowsnya sih. Kita salah memilih operating system. Contoh Windowsnya harusnya 64 bit untuk game. Kita malah menginstalnya 32 bit. Ini sering banget keteledoran orang-orang saat membuat memilih sistem operasi. Ini sering banget terjadi di situ kesalahannya. Nah, selanjutnya menggunakan RAM yang cukup besar. Nah, walaupun secara minimum requirement saya sering baca kalau misalkan saya mau install Windows 10 harus RAM-nya kurang lebih 1 GB, itu impossible. Masalah rata-rata itu hanya minimum, biasanya nggak cocok, malah karena pemakaian RAM untuk Windows sendiri itu kurang lebih 900 MB sampai 1,2 GB. Nah, kalau kita memakai minimum requirement, kayaknya malah nanti bermasalah dengan sistem operasinya, tidak bisa dijalankan dengan optimal. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Karena untuk Windows 10 rata-rata kalau saya merekomendasikan ke orang-orang itu harus memakai RAM minimal 4 GB. Oke, sekarang kita masuk ke sistem operasi Windows. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Yang dimaksud Windows NT ini dikembangkan secara pribadi oleh Windows tanpa terpengaruh oleh pihak ketiga seperti IBM. Kalau awal-awal mereka kan masih terpengaruh oleh IBM. Jadi IBM saat dia membuat sistem operasi harus cocok dengan hardware-nya. Kalau ini malah sekarang terbalik. Kalau ada OS harus hardware-nya yang mengikuti sistem operasi. Nah, kelemahan ini mulai terbalik itu mulai di zaman kita mengenal Windows Vista. Itu peralihan ke Windows 7. Itu saya dulu pernah memakainya. Itu pertama kali saya memakai ini Windows Vista. Jadi Windows Vista-nya saya install di komputer saya. Tapi hardware-nya tidak mampu mensupport karena emang tingkat grafisnya udah lumayan tinggi. Udah lebih baik daripada Windows XP. Jadi itu seperti itu. Terus diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Ini Windows 10. Saya jujur aja sampai sekarang untuk laptop masih memakai Windows 7. Kenapa nggak milih Windows 10? Saya masih belum bisa move on dari Windows 7. Itu jawaban saya. Terus Windows 10 hadir untuk mengatasi kekurangan antarmuka yang dimiliki oleh Windows 8 dan perbaikan bug atau masalah yang ada di Windows sebelumnya. Oke, kita akan membahas tentang bug. Bug ini maksudnya adalah masalah seperti blue screen update walaupun masih ditemui di Windows 10 kadang-kadang. Terus di tampilan. Nah, ini dulu Windows 8 itu peralihan dari Windows 7. Saya sempat melihatnya adalah saya kagum, tapi saat saya memakai Windows 8 di lab komputer saya instalkan, saya langsung kecewa. Karena apa? Itu Windows nanggung untuk saya karena banyak sekali masalah yang didapat dari Windows 8 ini. Ini mungkin yang harus jadi tanda tanyanya saya, kenapa Windows 8 lebih buruk daripada Windows 7. Itu dari performa khususnya, walaupun secara tampilan bagus. Nah, itu sekarang udah ada Windows 10 jauh lebih bagus daripada Windows 8. Spesifikasi hardware. Nah, ini prosesor. Kalau kemarin saya browsing itu 1,4 GHz, tapi saya naikkan. Kenapa? 1,1 GHz itu kayaknya impossible untuk bekerjanya Windows 10. Kecuali itu banyak pengurangan pada grafis.
mungkin rekomendasinya adalah 1,4 GHz dan prosesor atau SoC-nya dengan jumlah core 2 atau lebih core. Jadi dual core minimal lah. Walaupun minimal dual core masih sedikit nge-lag biasanya atau ada masalah di Windows-nya. Karena prosesor ini walaupun udah support karena 1,4 atau 2,1 GHz, tapi masih performanya di bawah standar yang diinginkan. RAM 2 GB untuk 32 bit dan 4 GB untuk 64 bit. Yang kenapa ini saya naikkan spesifikasinya? Harusnya kemarin pas saya nyari itu 1 GB dan 2 GB. Tapi saya melihat kata-kata impossible lah kalau pakainya yang itu. Walaupun mungkin profesor atau penguji di Windows udah ini bisa dengan RAM sekian, tapi pada kenyataannya orang saat menginstal komputer tidak cuma menginstal Windows-nya saja, tapi juga harus menginstal aplikasi yang lain. Itu kalau RAM-nya kecil malah jadi masalah. Karena pernah ada anak ketemu dengan saya, "Pak, laptop saya kok lemot." Padahal baru. Nah, saya lihat di Task Manager pemakaian RAM itu udah mendekati 85%. Itu udah sangat krusial banget. Anak ini minta mau instalkan game, saya udah instalkan, tidak bisa dipakai karena RAM-nya yang kecil. Ini jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Terus 16 GB ruang hard disk yang tersedia untuk 32 bit dan 20 untuk 64 bit. Yang dimaksud adalah yang dibutuhkan untuk menginstal Windows 10, bukan untuk pemakaian harian, tapi rekomendasinya. Jadi kalau misalkan kita mau menginstal, mau memakai untuk jangka panjang, alangkah baiknya untuk drive C yang nanti untuk instalasi Windows, kita atur 30% dari 30 sampai 40% dari hard disk. Contoh hard disknya 200 GB, kita pakai kurang lebih ya 50, itu udah cukup. Tapi itu seperempatnya. Maksimal ya saya biasanya pakai kalau misalkan hard disk 200 GB itu kurang lebih antara rentang 75 sampai 90 GB. Nah, 110 itu untuk penyimpanan. Jadi kalau harddisknya 500 GB lebih enak lagi. Biasanya C saya hanya kasih itu 155 GB. Sisanya untuk D, untuk penyimpanan data. Perangkat grafik DirectX 9 atau lebih, otomatis nanti terinstall DirectX ini. Kecuali komputernya terlalu jadul, mungkin tidak akan support dengan DirectX 9 ke atas. Karena sekarang udah kalau nggak salah udah DirectX 11. Itu lebih support untuk Windows 10. Terus selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, sebelum kita menginstal, Bapak akan menjelaskan yang ini dulu. Pertama, mengatur posisi duduk kita. Nah, posisi duduk ini menentukan. Tadi saya juga melakukan kesalahan, yaitu seperti ini. Ini kesalahan saya juga, karena saya tadi nggak ada senderan ke belakang. Nah, seperti ini. Sebenarnya kita duduk menghadap komputer itu tegap. Terus kursi harus lurus. Kaki tidak boleh menyilang. Kenapa nggak menyilang? Kalau menyilang, kalau di depannya adalah meja yang rapat, itu susah. Makanya cari meja yang ada ruang supaya kita bisa bersandar kakinya. Itu supaya tidak cepat capek. Terus yang kedua, ya posisi. Posisi itu jangan terlalu nengkluk, jangan terlalu nengah ke atas. Nah, ini juga berpengaruh pada posisi. Ini posisi duduk masih baru membahasnya. Ya, makanya bermain komputer kadang-kadang seperti anak bermain HP sambil tiduran, itu nggak baik sebenarnya. Kalau bangun tidur, saya jamin kepala langsung pusing. Itu harus diperhatikan baik-baik. Terus membuat bootable dengan komputer yang bersih dari virus. Ini keselamatan kerja, bukan berarti kita menginstal kok ada keselamatan kerjanya ya. Bukan itu, maksudnya apa yang harus kita perhatikan sebelum menginstal, itu harus diperhatikan banget. Membuat bootable dengan komputer yang bersih dari virus. Jangan sampai kita menginstal ulang komputer, tapi komputer kita kena virus, sama aja bohong. Jadi cari komputer yang kita anggap aman, walaupun tidak ada yang aman sebenarnya. Kalau bahasa hacking itu adalah no system is safe, tidak ada sistem yang aman.
semuanya rentan, itu pasti. Terus pastikan listrik stabil dan tidak adanya pemadaman listrik. Oke, suara duduk. Pastikan listrik stabil dan tidak adanya pemadaman listrik. Ini wajib. Karena kalau ada pemadaman listrik, takutnya saat kita menginstal gagal, malah jadi error. Itu sering terjadi lah. Hati-hati saat kita menginstal dengan cara seperti ini. Harus persiapan baik-baik. Kalau laptop, baterai harus 100%. Kalau bisa sebelum mati lampu, kita selalu ngecas dulu. Tujuannya supaya kinerjanya naik. Karena laptop dayanya rendah kalau pakai baterai. Makanya harus dinaikkan dengan dicas. Keempat, persiapan power cadangan seperti UPS ini khusus untuk komputer. Karena komputer perlu UPS. Kalau tidak, pas kita install tiba-tiba mati lampu, langsung mati semua. Bisa terjadi error di hard disk atau prosesor. Ini yang sering terjadi. Yang paling parah yaitu prosesor sama motherboard. Hangus. Kurangi kecerahan monitor di posisi yang nyaman dengan mata kita. Oke. Sebenarnya ini kenyamanan. Nah, seperti saya di lab, ada anak, Pak, ini kesiloan. Oke, saya turunkan. Tapi ada anak, Pak, ini gelap. Pak, ini benar, dan sebagainya. Karena titik kenyamanan kita untuk mata berbeda-beda. Ada yang bisa menerima kontras tinggi, ada yang tidak bisa menerima kontras dengan tinggi. Harus rendah atau sedang. Itu tidak ada yang bisa disalahkan. Karena itu mata kita sendiri, bukan mata orang lain. Jadi seperti itu. Jauhkan komputer dari air, itu pasti. Pernah kejadian itu dulu saya kuliah, teman saya membersihkan komputer atau laptop memakai air. Saya ngomong 2 hari lagi komputermu masuk servis. Ternyata terbukti terjadi konslet di monitor. Anaknya langsung gede-gede. Karena apa? Kesalahannya itu saya ngomong itu hal konyol yang tidak perlu dilakukan. Karena dia baru pertama kali membersihkan, disangkanya memakai air pun nggak masalah. Karena dia tahunya pembersih itu adalah air, padahal itu adalah alkohol atau metanol. Jadi seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum instalasi Windows 10, diantaranya boot mode yang digunakan. Pada Windows 10, boot mode adalah UEFI atau Unified Extended Firmware Interface, dan yang lainnya adalah Legacy. Ini kalau Legacy udah versi lama, tapi rata-rata memakainya UEFI. Jadi tolong saat menginstal ulang komputer gunakanlah UEFI. Kita cek di BIOS mendukung UEFI atau Legacy. Kalau komputer lama seperti laptop saya mungkin hanya mendukung Legacy. Itu untuk install Windows 10 kayaknya saya menantang sistem operasi yang supaya dipaksakan di laptop saya, itu nggak baik. Selanjutnya adalah partisi harddisk untuk booting. Ada 2, yang pertama adalah MBR, yang kedua adalah GPT. MBR atau Master Boot Record, dan yang kedua adalah GPT Global Unique Identifier. Perbedaannya, yang pertama MBR hanya mendukung kapasitas penyimpanan hingga 2 terabyte. Sedangkan GPT mampu mendukung sampai 9 GB. GB itu satuan di atas tera. Kurang lebih 9.000 tera. Terus MBR hanya dapat dibuat menjadi 4 primary partisi, sedangkan GPT mampu dibagi menjadi 128 primary partisi. Nah, ini perbedaan sangat krusial untuk Windows 10 ada di sini. Terus pada MBR, informasi mengenai lokasi file sistem dan lokasi sistem operasi hanya disimpan pada sektor pertama pada harddisk tersebut. Sedangkan pada GPT dilakukan penyimpanan beberapa kali sebagai cadangan jika informasi utama mengalami kerusakan atau korup. Nah, ini mungkin file GPT, ini adalah teknologi baru untuk Windows. Masih banyak yang sering gagal atau gagal paham lah intinya dalam pembuatan pakai MBR atau GPT. Karena sistem operasi Windows 10 ini mendukung GPT, tapi ada yang mendukung MBR. Jadi ini kita harus benar-benar perhatikan Windows kita udah masuk yang kategori yang mana. Terus permasalahan pada Windows 10 tidak dapat diinstal update Windows. Masalahnya tidak dapat menginstal Windows 10 lagi setelah update Windows yang saya lakukan.
bahkan macet dan disebabkan seperti internet atau listrik atau sistem macet. Nah, sebenarnya update macet ini karena emang jaringan kurang stabil itu pengaruh banget. Makanya tadi saya di awal ngomong, saya selalu matikan update Windows walaupun itu perlu. Karena apa? Update Windows satu membutuhkan waktu yang lama, kedua internetnya harus stabil dan menghabiskan kuota. Itu intinya lah kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah Windows Store tidak dapat diinstal atau diupdate aplikasi karena Windows Store hanya ada di Windows 8 dan 10, sementara mungkin nanti Windows yang berikutnya udah ada lagi sama seperti itu. Ini tidak dapat menginstal atau mengupdate aplikasi melalui Windows Store. Dan setelah mengupdate sistem saya Windows 10 dan Anda merasa OS baru ini kurang lebih tidak berguna bagi Anda. Nah, biasakan mungkin Windows Store ini biasakan kita belum terbiasa lah intinya. Karena terbiasa seperti main Play Store sebenarnya di Android untuk Windows 10 ini merujuknya ke situ, tapi masih tanggung. Jadi belum 100% sempurna seperti itu. Makanya saya biasanya kalau Windows Store saya tidak pernah melirik. Kalau saya mau aplikasi saya tinggal cari atau download atau beli. Itu pilihan saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan. Nanti Bapak akan lanjutkan dengan praktek, mencontohkan praktek. Jadi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.